Halo guys, para pecinta film horor, semoga kalian selalu sehat ya. Mari kita ucapkan sama-sama dengan berkata amin. Untuk di video kali ini, Mimin akan menceritakan film horor dari Indonesia. Selain KKN di Desa Penari, film ini juga menjadi jajaran film horor Indonesia terbaik di tahun 2021. Melanjutkan kesuksesan di film Makmum sebelumnya yang mendapatkan berbagai penghargaan. Dan di sequel kali ini, film Makmum 2 akan dipertaruhkan kembali. Apakah film ini akan memuaskan para pecinta film Indonesia, khususnya pecinta film horor? Oke guys, kita langsung saja ke cerita filmnya. Kehilangan orang yang disayang pasti amat berat. Kalau kita tidak mengakui perasaan. Di sebuah asrama putri, di keheningan malam yang sunyi, Rini tiba-tiba merindukan suaminya yang sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Di malam itu, Rini merasakan suasana hatinya gundah gulana. Sebagai seorang muslim yang taat, Rini yang akan menunaikan kewajibannya. Namun kala itu, handphonenya yang terus saja berbunyi. Akhirnya dia pun mencoba untuk mengangkat telepon tersebut. Terdengar kalau itu adalah Alip, teman Rini di kampung. Alip mengabarkan kabar duka soal kematian Bude Yanti, ibunya Rini yang baru saja meninggal. Kabar yang tak pernah diduga oleh Rini sebelumnya. Rini melanjutkan untuk menunaikan sholatnya. Di tengah sedang khusyuk Rini melakukan sholat, tiba-tiba suasana di kamar menjadi berubah. Rini terganggu karena mendengar ada suara-suara yang mengikuti ucapannya. Sedikit membuat Rini was-was, tapi Rini terus melanjutkan untuk menyelesaikan ibadahnya. Lalu film Makmum 2 pun dimulai. Di waktu subuh di mana hari masih gelap, Rini langsung berangkat untuk segera pulang kampung. Rini yang kini tinggal di kota harus menempuh perjalanan yang sangat jauh, karena desa tempat kelahirannya adalah tempat pelosok yang jauh dari perkotaan. Desa Suwayan satu-satunya desa yang menolak adanya teknologi masuk ke daerah mereka. Bisa dikatakan desa Suwayan adalah desa paling tertinggal dan terisolir. Semua kehidupannya masih menjalani cara-cara tradisional terdahulu. Mereka juga selalu menolak jika ada bantuan dari luar atau dari pemerintahan yang menawarkan kepada warga di sana untuk memasangkan listrik di desa mereka. Sebenarnya warga di sana tidak menolak jika di tempat mereka akan dipasangkan listrik. Namun warga di sana hanya mengikuti arahan dari tetua desa saja yang sekaligus seorang ustadz. Jawaban kami, Dek. Ya barangkali di mata adik itu kami itu sengsara menderita. Walaupun di desa mereka sedang kesusahan karena mengalami kekeringan. Tapi tetua tidak mau jika nantinya warga malah terlena dengan adanya listrik ataupun adanya teknologi. Tak lama kemudian, Rini bersama putranya Hafiz datang. Di hari itu juga, jasad ibunya Rini langsung dimakamkan. Dari desas-desus warga terdengar kalau Bude Yanti meninggal tidak wajar. Dia meninggal setelah Bude Yanti masuk ke dalam hutan larangan. Dan konon arwahnya dibawa oleh Nyai Lawe, penghuni hutan tersebut. Setelah selesai, Alip menghampiri Rini, menanyakan kabar mereka yang sudah lama tidak jumpa. Di desa itu sedang dibangun sebuah masjid baru yang bertepatan dengan pohon besar persis ada di sebelahnya. Namun kala itu Rini melihat Hafiz berjalan ke arah pohon besar. Rini pun segera menghampiri Hafiz untuk melarang dia mendekati pohon itu, apalagi untuk masuk ke hutan tersebut. Pohon besar itu menjadi batas antara warga desa dengan hutan larangan. Sudah menjadi pantangan untuk warga di sana masuk ke hutan larangan. Rini akan tinggal di sana sampai hari ke-7 setelah kematian ibunya Rini. Hafiz yang mengeluhkan karena di sana tidak ada listrik ataupun sinyal. Hampir di setiap sholat malam, Rini selalu diganggu oleh suara-suara yang mengikuti ucapannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Terlihat ada sosok yang menjadi makmum di belakangnya. Dan terlihat jelas ada penampakan sesosok pocong. Gangguan tersebut yang terkadang membuat Rini menjadi was-was dan tidak khusyuk dalam sholatnya. Seperti yang kita tahu guys, jin kanzab adalah jin pengganggu kepada orang yang sedang melakukan sholat. Namun tak berhenti sampai di situ saja. Kini terdengar ada suara yang memanggil namanya. Dan kini gangguan itu menghampiri Hafiz yang sedang tertidur. Dia mendengar ada suara-suara aneh di bawah ranjang. Dan saat Hafiz melihat ke sumber suara itu, di lain sisi tetua desa yang melihat pembangunan masjid kini mendapati sebagian bangunannya ada yang roboh. Hafiz, Iwan dan Abdal yang sedang bermain bersama. Namun terlihat ada anak lainnya di sana yang ikut bermain bersama mereka. Tapi anak itu malah masuk ke dalam hutan larangan.
Hafiz yang melihat dia pergi ke arah hutan mencoba untuk melarangnya. Tapi untung saja Abdal menghentikan Hafiz dan berkata, sudah biarkan saja dia pergi. Ternyata Abdal dan Iwan sendiri mengetahui keberadaan anak itu yang ikut bermain bersama mereka. Selama ini mereka hanya diam-diam saja. Hafiz pun menceritakan kepada ibunya kalau tadi siang dia bermain dengan seorang anak yang kakinya pincang. Hafiz juga melihat kalau dia masuk ke dalam hutan larangan. Sepengetahuan Rini di kampung itu tidak ada anak kecil yang kakinya pincang. Tapi kala itu Rini tidak terlalu menghiraukannya. Bapak-bapak, ibu-ibu. Di malam hari setelah warga selesai sholat berjamaah di masjid, Hafiz diperlihatkan kembali. Bocah kecil itu ada di luar dan melambaikan tangan memanggil Hafiz. Hafiz seperti terkena hipnotis, malah mengikuti ajakan darinya. Sejak Hafiz ikut, dia sudah dibawa ke alam lain. Dan dari apa yang dilihatnya, kini sudah berubah. Hafiz jatuh pingsan setelah bertemu dengan Nyai Lawe ada di hadapan dia. Dan warga menemukan Hafiz yang sudah pingsan di jalanan. Tapi untung saja Hafiz masih bisa kembali. Setelah kejadian itu, Hafiz memaksa kepada ibunya untuk kembali ke kota. Hafiz sangat ketakutan setelah apa yang menimpanya. Rini pun mengiyakan dan besok siang mereka akan kembali ke kota. Di pagi hari, Rini sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kembali ke kota. Rini tinggal hanya menunggu Alip datang untuk menjemput. Saat itu Iwan dan Abdal kembali mengajak Hafiz bermain. Sambil menunggu Alip datang, Rini pun mengizinkan Hafiz untuk bermain bersama mereka. Dan lagi-lagi mereka bermain dengan bocah kecil itu kembali. Hafiz seperti terlupa apa yang sudah terjadi kepadanya. Dia kembali melihat anak itu masuk ke dalam hutan. Dan kini dia pun mengikuti ajakannya. Tak lama Alip datang yang akan mengantarkan Rini dan Hafiz. Rini lalu bertanya perihal anak kecil yang kakinya pincang kepada Alip. Mungkin saja Alip tahu secara Alip sudah lama tinggal di kampung. Namun justru Alip sendiri terheran karena tidak ada anak warga di sana yang kakinya pincang. Dan anak kecil di kampung itu hanyalah mereka berdua, Abdal dan Iwan. Tidak ada anak kecil lainnya. Seketika Rini mulai merasa ada firasat buruk. Dia pun bergegas untuk menyusul Hafiz. Rini menanyakan kepada warga yang kerja di sana. Mereka tadi sempat melihat ada di sekitaran masjid. Rini yakin kalau Hafiz masuk ke dalam hutan larangan. Dia pun nekat dan masuk ke dalam hutan. Aisyah dan Lastri pun ikut mencari karena anak-anak mereka pun tidak ada. Dugaan Rini benar, mereka bertiga sudah berada di dalam hutan. Namun kini ketiga anak itu kesurupan oleh dedemit penghuni hutan larangan. Tapi tetua desa tidak percaya jika ketiga anak itu kesurupan oleh dedemit penghuni hantu larangan. Itu hanyalah cerita dongeng orang-orang saja. Rini memilih untuk membawa Hafiz pulang dari pengobatan yang dilakukan oleh Pak Ajis. Semenjak kejadian Hafiz, Abdal dan Iwan masuk ke dalam hutan, gangguan itu semakin nyata. Aisyah pun kini tak lepas dari gangguan dalam sholatnya. Begitupun itu terjadi kepada Lastri sekarang. Dan lebih menakutkan lagi, gangguan dedemit lebih sering menghampiri Rini sekarang. Hafiz yang tiba-tiba sudah menghilang. Dia melihat Hafiz sudah berada di dalam sumur. Tapi itu hanyalah halusinasi Rini saja. Hafiz tidak benar-benar ada di sana. Di keesokan hari, Rini mulai mencari tahu penyebab kejadian yang menimpa kepada anak-anak mereka. Rini menemui Aisyah, menanyakan soal anak pincang kepadanya. Apakah Abdal pernah bercerita kalau dia pernah bertemu dengan anak yang pincang? Aisyah pernah mendengar Abdal menceritakan soal anak yang pincang itu, tapi Aisyah sendiri tidak menghiraukannya. Menurut Aisyah, Abdal hanya mengarang saja bertemu dengan anak tersebut. Namun justru di sini Rini percaya keberadaan anak pincang itu. Dan anak pincang tersebut bisa menjadi kunci untuk kesembuhan anak-anak mereka. Begitupun saat Rini menemui Lastri. Tapi mereka tidak mau ikut-ikutan apa yang dipercayai oleh Rini. Sedikit info saja guys, sejak dari dulu Rini adalah orang yang semacam indigo. Dia sudah biasa melihat makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitarannya. Di malam hari, Rini dimimpikan dia yang berada di dalam hutan larangan. Dia melihat Hafiz naik ke pohon besar itu. Lalu tiba-tiba dia melompat dari atas sana. Mimpi itu seperti nyata, bahkan kini kakinya Hafiz lebam, seperti luka memar akibat terjatuh. Ternyata tak hanya Hafiz saja, bahkan Abdal dan Iwan pun mengalami luka yang sama. Aisyah tetap tidak percaya kepada Rini, dia tetap mengikuti ayahnya saja yang adalah tetua desa. Untuk meyakinkan Aisyah, Rini bertanya kembali apakah Aisyah mengalami gangguan dalam sholatnya. Di sini Aisyah sedikit terkaget, Rini bisa tahu apa yang dialaminya. Lastri, kamu mau lihat pohon itu juga?
Kamu lihat Iwan manjat di mimpimu. Ya. Masya Allah. Namun justru kini terdengar kabar kalau cucu dari tetua desa itu kini sudah sembuh. Sementara Hafiz masih saja berbaring tak sadarkan diri. Dedemit hutan larangan hanya mengincar kepada Hafiz saja. Rini teringat kepada kakek buyutnya Alip. Dia adalah pendiri dari desa tersebut. Dia pun datang ke rumah Alip untuk bertemu dengan si mbahnya Alip karena dia yang mengetahui sejarah dari desa Suwayan. Rini merasa kalau Dedemit itu ingin menyampaikan sebuah pesan kepadanya. Dulu, waktu mbah buyutku buka hutan yang sekarang jadi desa kita ini, ada bagian hutan yang gak bisa dijamah. Hutan larangan. Hutan itu sudah ada yang punya. Itu rumah mereka. Mereka sudah turun-temurun di situ. Jadi kalau ada sesuatu yang diambil dari situ, harus segera dikembalikan. Dia setuju. Setelah mendengar cerita dari si mbah soal masjid yang dibangun oleh tetua desa, Rini dan Alip langsung datang ke masjid yang sekarang dibangun oleh warga. Sempat ada insiden kecelakaan ke salah satu pegawainya. Rini mulai mencari tahu penyebab apa yang salah dalam pembangunan masjid tersebut. Dari bekas reruntuhan bangunan, Rini melihat ada tunggul pohon yang bekas ditebang oleh warga. Rini yakin inilah yang menjadi penyebab Dedemit itu kini menjadi marah karena pohon tersebut sudah masuk ke dalam wilayah hutan larangan dan warga menebang pohon yang sudah menjadi rumah Dedemit yang ada di hutan larangan. Di hari-hari berikutnya, Dedemit itu kini semakin sering mengganggu Rini. Bahkan kondisi Hafiz kini sudah semakin parah saja. Hafiz yang tiba-tiba saja berada di luar, dia seperti tak sadarkan diri dan kembali masuk ke dalam hutan larangan. Di sini Rini diperlihatkan penampakan dari sesosok Nyai Lawe. Rini yang melihat Hafiz yang dibawa Nyai Lawe masuk ke dalam hutan. Namun ternyata itu hanyalah tipu daya dari Nyai Lawe yang mencoba mengelabui Rini. Hafiz sendiri masih terbaring, tak sadarkan diri di rumahnya. Sampai di detik ini orang-orang masih tak ada yang percaya kepada Rini. Bahkan Alip memaksa membawa Hafiz untuk dibawa ke rumah sakit karena kondisinya yang sudah semakin parah. Sedangkan terdengar juga kalau kabar anak Lastri kini sudah sembuh. Tapi Rini tetap dengan keyakinannya. Dia tidak mau membawa Hafiz ke rumah sakit. Karena sakit Hafiz bukan karena soal penyakit. Hafiz yang terkena kutukan dari Nyai Lawe. Sementara Rini mengetahui kalau mandor yang membangun masjid itu kini malah kembali akan menebang pohon besar tersebut. Warga akan memindahkan pembangunan masjid. Karena mereka mengira robohnya bangunan masjid yang sebelumnya itu karena kondisi tanah yang kurang bagus. Tapi si mandor ataupun tetua desa tidak mempercayai yang dikatakan oleh Rini soal keberadaan Dedemit yang tinggal di pohon tersebut. Mereka terus melakukan proses penebangan pohon itu. Dan di saat itu juga Rini seperti kerasukan oleh Nyai Lawe. Mati gue urusan Tuhan, bukan urusan pohon. Tapi anehnya setelah pohon itu berhasil ditebang, tiba-tiba terdengar Hafiz yang sudah sehat kembali seperti sedia kala. Lastri dan Alip yang melihat itu pun merasa ada yang janggal kepada Rini dan Hafiz. Bahkan Alip yang mencoba memanggil pun diabaikannya. Di sini Nyai Lawe mulai beraksi guys. Dia menyerupai Rini dan membawa Hafiz. Kala itu Hafiz tak sadar kalau itu bukanlah ibunya. Di sana dia menemui si mandor itu yang tadi sudah menebang pohon tersebut. Dan si mandor melihat Rini senyum-senyum kepadanya. Tentu saja membuat dia terguncang oleh senyuman Rini yang menggoda. Nyai Lawe membawa Hafiz bersama si mandor masuk ke dalam hutan. Sementara di rumah, Rini datang namun terlihat aneh. Dia yang hanya diam saja saat ditanya oleh Aisyah. Pada malam itu adalah malam ke-7 atas wafat Budayanti ibunya Rini. Banyak orang-orang berkumpul untuk melakukan tahlilan. Rini yang asli dibuat tak sadarkan diri. Sementara Nyai Lawe menyerupai Rini kini berada di dalam hutan bersama Hafiz dan si mandor itu. Hafiz yang hanya bisa terdiam melihat keanehan yang terjadi kepada ibunya. Si mandor yang sudah bernafsu tak sadar bahaya sudah mendekatinya. Dan saat dia mulai mencium tangan Rini, tiba-tiba tangannya kini sudah berubah. Si mandor hanya bisa pasrah menerima nasibnya dibelai Nyai Lawe. Naas dia yang harus terjatuh ke dalam jurang. Tak lama kemudian, Rini tersadar kembali karena mendengar panggilan Hafiz. Dia mulai panik karena dia tidak tahu apa yang terjadi.
Orang-orang di sana pun kebingungan. Aisyah yang mengira Hafiz bersama dengan Alif. Tapi tak lama kemudian, Rini kini malah kerasukan Nyai Lawe. Namun untung saja Alif datang mencari Hafiz ke hutan itu. Nyai Lawe masuk ke dalam hutan bersama tubuhnya Rini. Sementara di lain sisi, keadaan sudah mulai genting. Kakeknya Alif tahu Nyai Lawe tidak akan pernah berhenti sebelum apa yang sudah diambil warga dari hutan tersebut dikembalikan lagi. Dia membawa bibit pohon untuk kembali ditanam di hutan larangan. Rini yang sudah sepenuhnya dirasuki oleh Nyai Lawe kini semakin mengganas menyerang anak-anak itu kembali. Warga pun sudah tidak bisa lagi membendung amarah Nyai Lawe. Tetua desa pun meminta kepada semua warga untuk berdoa bersama. Hanya dengan kekuatan doalah serangan Nyai Lawe bisa ditahan. Nyai Lawe murka kepada warga desa yang hanya bisa merusak hutan larangan. Alif yang terpisah karena dia dibawa oleh demit yang menyerupai Pak Ajis. Tapi untung saja kakeknya itu datang, meminta kepada Alif untuk segera menanam kembali pepohonan itu. Tak lama kemudian, Nyai Lawe keluar dari tubuhnya Rini. Kini Nyai Lawe menunjukkan kepada wujud aslinya. Dengan kekuatan Nyai Lawe yang sudah terkuras, tetua desa dan warga melanjutkan doanya kembali. Sementara Alif bersama kakeknya yang menanamkan kembali pepohonan itu, mengembalikan pohon yang sudah diambil oleh warga desa. Jangan ganggu kami lagi. Dan dengan sekali serangan tasbih dari tetua desa, Nyai Lawe pun hancur terbakar. Warga desa menyebut tempat ini sebagai hutan larangan bukan tanpa alasan. Dari zaman kerajaan, banyak demit yang mengusik warga desa, hingga akhirnya demit hutan itu dikurung di pohon. Ketika warga mengusik hutan, demit itu sering mengganggu ketika aku sholat untuk memberi pesan, karena terkadang aku tidak khusyuk. Kita harus percaya bahwa kita hidup berdampingan dengan makhluk dari dimensi lain. Saling menghormati, saling jaga. Bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu. Setelah kejadian di malam yang mengerikan itu, Rini bersama Hafiz akhirnya kembali ke kota dan diantar oleh Alif. Dan di hari itu hujan pun turun. Yang sudah hampir sekian lama, desa Suwayan tak pernah diguyur hujan. Seakan-akan desa Suwayan terlepas dari kutukan para dedemit yang tinggal di hutan larangan. Dan di akhir film, di saat mereka berteduh, Rini teringat kepada salah satu sahabatnya yang bernama Ningsi. Lalu film diakhiri, ada sosok wanita berbaju putih menggunakan payung melihat ke arah mereka. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya.
Menurut Mimin pribadi, sebenarnya jalan ceritanya yang klasik. Cerita sebuah mitos yang didramatisir lebih mendalam sehingga penonton merasa melihat film horor dengan sebuah cerita yang segar. Satu yang Mimin suka dari film ini adalah filmnya tidak terlalu gelap. Jadi masih ada ambience dan dari sisi backgroundnya masih bisa terlihat. Banyak pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini. Tapi satu yang Mimin akan coba angkat yaitu sayangi dan jagalah hutan. Jangan menjadi rakus dan tamak terhadap alam. Walau bagaimanapun hutan adalah paru-paru bumi, bagian terpenting dari bumi yang kita pijak. Film ini mendapatkan penghargaan rekor muri guys, karena mendapatkan penonton terbanyak dari Malaysia. Oke guys, semoga kalian suka dan terhibur ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.